Hide SSID Wi-Fi. Bang, gimana caranya agar Wi-Fi tidak mudah dibobol, Bang? Yang bayar satu biji, yang connect malah satu RT, Bang. Jadi gini, boy. Semakin canggih perubahan teknologi, juga semakin pintar dan ada aja cara mengakses tanpa harus ada izinnya. Ya, salah satu contohnya ya yang ini. Ada Wi-Fi orang pun mencari cara agar bisa mendapatkan akses secara gratis tanpa harus bayar. Jadi solusinya gimana? Banyak solusi yang bisa kalian terapkan dan kalian gunakan sebenarnya. Akan tetapi apakah solusi yang disebutkan bisa membantu memblokir permanen? Tentu tidak. Manusia akan mencari cara lain yang pasti lebih kompleks juga. Namun langkah tersebut bisa digunakan guna mencegah terjadinya akses tanpa izin, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke tutorial cara pencegahannya, akan saya jabarkan terlebih dahulu cara bocil-bocil tersebut membobol Wi-Fi-nya. Tujuannya apa? Agar kalian tahu betul letak kecelahan yang bisa kalian tutupi. Nah, beberapa cara yang sering biasa digunakan adalah scan QR code pada HP untuk mengkoneksikan Wi-Fi tanpa harus melalui autentikasi password. Caranya gimana, Bang? Di beberapa HP zaman ini semakin canggih teknologi, semakin banyak juga fiturnya. Nah, fitur scan QR code ini hanya ada pada HP-HP tertentu saja, teman-teman. Lebih spesifiknya yaitu HP-HP model sekarang ini. Selain QR code, ada beberapa cara lain seperti connect menggunakan laptop, lalu bisa membuka passwordnya melalui terminal atau command line. Di network control panel juga di security-nya bisa kita lihat itu passwordnya. Ada yang melalui aplikasi tambahan, dari pihak kedua juga bisa, akan tetapi mempunyai resiko kebocoran data pribadi. Jadi harus hati-hati juga sih sebenarnya. Dan masih banyak cara lainnya. Dan gimana langkah pencegahan agar Wi-Fi tidak dibobol oleh bocil-bocil ini, Bang? Ada beberapa cara sebenarnya. Tenang saja, cara-cara pencegahan pembobolan Wi-Fi-nya akan saya jelaskan semua tutorialnya di channel ini. Jadi satu persatu saja agar video ini tidak kepanjangan nantinya. Makanya kalian wajib subscribe channel ini agar mendapatkan video terbaru dan video menarik lainnya yang pasti berguna untuk kalian. Beberapa cara tersebut antara lain hide SSID atau menyembunyikan Wi-Fi, make ACL perangkat pada Wi-Fi, limitasi user, dan manajemen perangkat yang terkoneksi menggunakan hardware kedua. Yang akan dibahas pada video ini yaitu gimana cara hide SSID atau menyembunyikan Wi-Fi dari HP orang atau bocil-bocil yang ingin mencoba terkoneksi ke Wi-Fi-nya. Dan lebih spesifiknya yaitu pada router atau ONU ZTE. Meskipun menyembunyikan SSID tidak menyediakan keamanan yang sepenuhnya mutlak, akan tetapi ini dapat menjadi langkah tambahan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah. Kita akan membahas cara menyembunyikan SSID pada router ONU atau ONT Wi-Fi ZTE. Apa itu SSID dan mengapa menyembunyikannya? SSID atau Service Set Identifier adalah nama yang diberikan pada jaringan Wi-Fi kalian. Ketika kalian mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia, nama-nama ini akan muncul dalam daftar perangkat yang dapat diakses. Menyembunyikan SSID berarti menjadikan jaringan Wi-Fi kalian tidak terlihat dalam daftar jaringan yang dapat ditemukan oleh perangkat. Ya, ini bukan metode keamanan yang mutlak sih, tapi dapat mengurangi resiko akses yang tidak sah dan melindungi jaringan kalian dari serangan yang lebih sederhana. Langkah-langkah menyembunyikan SSID pada router Wi-Fi ZTE. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyembunyikannya. Yang pertama, akses pengaturan router. Pertama, pastikan kalian terhubung ke jaringan Wi-Fi ZTE-nya dan buka browser web favorit kalian seperti Google Chrome ataupun Firefox. Bebas, yang penting browser. Ketikkan alamat IP routernya. Biasanya 192.168.1.1 atau 0.1. Dibilah alamat dan tekan enter. Ini akan membawa kalian ke halaman login routernya. 2. Login ke routernya. Login ke router menggunakan kredensial admin. Jika kalian belum mengubahnya sejak instalasi, biasanya username dan password default dapat ditemukan di bagian bawah atau belakang router. Sebaiknya ubah kata sandi admin untuk meningkatkan keamanan. Tapi ada juga yang beberapa dirubah oleh internet service provider sejak instalasinya. Jadi kalian bisa tanyakan saja ke ISP yang kalian gunakan. Selanjutnya, yang ketiga, cari opsi wireless settings atau Wi-Fi settings. Setelah masuk ke antarmuka router, cari opsi yang berkaitan dengan pengaturan nirkabel, wireless atau Wi-Fi. Nama menu ini dapat bervariasi tergantung model router ZTE kalian yang dipakai. Nah, biasanya yang paling umum adalah pada menu network atau biasanya local network. Istilah yang paling umumnya adalah pada bagian menu WLAN.
yang mana singkatan dari WLAN tersebut adalah Wireless LAN. Pada router ZTE yang saya pakai adalah model ONU ZTE F609. Temukan opsi SSID Broadcast. Pada bagian wireless ini, kalian harus mencari fitur yang berkaitan dengan kata Broadcast SSID atau Hide SSID. Pada router ZTE yang saya pakai di sini ada keterangan SSID setting. Bisa diklik saja lalu cari fitur yang berkaitan dengan kata tersebut, yaitu Broadcast SSID atau Hide SSID. Jika kalian menemukan fiturnya Broadcast SSID, kalian bisa kosongkan kolomnya atau pilih no saja. Nah, di sini pada router ZTE yang saya gunakan, saya menemukan fitur Hide SSID-nya. Jadi tinggal checklist saja untuk fiturnya. Ingat, untuk menggunakan fitur Hide SSID untuk menyembunyikan nama WiFi kalian harus tahu betul nama WiFi dan password WiFi-nya. Emang kenapa bang? Karena nanti untuk nama WiFi yang sudah disetting akan digunakan untuk menghubungkan HP kalian ke WiFi-nya. Jika namanya salah, maka akan gagal. Penjelasan lebih detailnya nanti kita praktekkan di akhir video. Dan yang harus kalian ketahui, kalian juga harus menyamakan enkripsi dan autentikasi passwordnya. Jadi kalian nanti saya akan jelaskan lah di akhir. Simpan perubahan. Setelah kalian mematikan atau menyembunyikan SSID yang sering disebut dengan nama WiFi, temukan opsi untuk menyimpan perubahan atau konfirmasi. Ini dapat disebut biasa save change atau apply, submit, berbeda-beda tergantung router ZTE-nya. Klik pada opsi tersebut dan router kalian akan menyimpan konfigurasi baru. Pentingnya keamanan tambahan. Meskipun menyembunyikan SSID dapat menambah lapisan keamanan ke jaringan WiFi kalian, perlu diingat bahwa ini bukanlah langkah tunggal yang cukup. Beberapa langkah keamanan tambahan yang perlu dipertimbangkan termasuk enkripsi. Ya, pastikan enkripsi WiFi kalian itu yang kuat seperti WPA atau WPA2. Ubah default login kredensial. Kan tadi kan admin tuh, kalau misalkan belum dirubah, ya minimal kalian merubah passwordnya. Filter MAC address. Ini biasanya ada pada Mac ACL atau juga kita bisa menggunakan perangkat atau hardware kedua untuk memfilternya. Aktifkan firewall. Nah, di beberapa router ZTE itu ada fitur firewallnya. Nah, sebenarnya itu juga bisa digunakan tuh untuk mencegah keamanan jaringannya. Santai saja, untuk settingan-settingan tersebut akan dijelaskan dan dijabarkan tutorialnya di channel ini. Jadi klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi videonya. Nah, selanjutnya pengetesan dan praktek menghubungkan WiFi-nya. Kalau kita lihat di sini, ketika kita menjalankan WiFi-nya pada smartphone, di sini sudah tidak ada WiFi-nya dan tidak terdeteksi. Lalu gimana cara mengkoneksikannya bang? Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalian harus tahu betul nama WiFi yang kalian punya. Gunanya apa? Yaitu untuk mengkoneksikan WiFi-nya secara manual. Lalu caranya gimana? Di beberapa perangkat smartphone ada fitur tambahkan jaringan secara manual. Ada juga yang pakai bahasa Inggris, manually add network. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah nama WiFi, authentication, dan enkripsi yang dipakai dan juga password WiFi yang kalian gunakan. Kalau kalian perhatikan di menu pengaturan WiFi atau di sini tuh ada istilah fitur security, password, dan lainnya yang berhubungan dengan password WiFi. Pada router ZTE yang saya gunakan di sini ada fitur WLAN security, yang mana di sini itu ada keterangan dari security yang dipakai pada WiFi-nya. Nah, di sini kalian lihat saja authentication yang dipakai dan enkripsi yang dipakainya apa. Lalu bisa kalian samakan pada HP-nya. Kalau di HP-nya tidak ada, kalian bisa rubah atau samakan yang di routernya. Ingat, di sini nama WiFi dan password WiFi harus sesuai yang disetting. Jika tidak sama, maka tidak akan bisa terkoneksi ke WiFi-nya. Lalu selesai. Kalian bisa coba internetan jika sudah terhubung. Apakah dengan cara ini akan menurunkan kualitas jaringan WiFi-nya, bang? Tentu tidak, karena tidak ada berpengaruh pada link wireless-nya. Kesimpulan. Menyembunyikan SSID pada router WiFi ZTE adalah langkah keamanan yang dapat diambil untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah salah satu aspek dari keamanan jaringan. Menggabungkan langkah-langkah ini dengan praktik keamanan lainnya seperti enkripsi yang kuat, pengelolaan kata sandi yang baik, akan membantu memastikan bahwa jaringan WiFi kalian tetap aman dan terlindungi. Selalu pertimbangkan keamanan jaringan secara menyeluruh untuk meminimalkan resiko potensial. Dan sampai jumpa di video lainnya.